Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Seperti kita tahu di episode kemarin seorang reporter membuat berita bohong yang membuat saham Sanin turun. 제가 설명을 좀 드리는 게 좋을 것 같아서요. Direktur Lee mencoba menemui reporter itu dan berbicara baik-baik, tetapi reporter itu seperti tidak peduli dengan kekacauan yang telah dia perbuat. Lalu Juno dihubungi timnya tentang masalah yang sedang terjadi. Lantas mereka melakukan rapat dadakan di malam hari. 데뷔하는 게 맞는 것 같습니다. Lantas pimpinan melihat surat kabar yang memberitakan tentang perusahaannya dan dia juga melihat bursa saham kalau saham dari perusahaannya akan turun. Lalu pimpinan memanggil CEO Oh Chiang dan juga Direktur Lee. 산이 무너졌다 카네. Lantas mereka menemui pimpinan dan Direktur Lee mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pimpinan. Pimpinan menanyakan kenapa ada berita kalau Win akan menjatuhkan Sanin dan kenapa Win belum terdaftar. Lantas Direktur Lee menjawab, kita menunggu pasar baik maka kita akan mendaftarkannya. Lalu CEO datang dan pimpinan pun memarahinya karena menyalahkan keadaan. Seorang CEO bertanggung jawab atas masalahnya, bukan menyalahkan keadaan. 윈드 오 대표가 하고 있나? 네. Dan anak buah Direktur H memberitahu kalau CEO dipanggil ke kantor pusat, lantas Direktur H bergegas ke sana. Terlihat Direktur Lee mencoba menenangkan CEO. Lantas CEO berkata, sejak kapan Win menjadi tanggung jawabku, padahal Direktur H yang membeli perusahaan itu dan tim lain yang mengelolanya. Dengan santainya Direktur H datang dan berkata, ini sulit bukan? Dan terlihat Juno dan timnya mengadakan rapat dan membahas tentang Win, sedangkan Direktur Lee terus saja menyalahkan dirinya atas keadaan itu. Berbeda dengan Direktur H menyalahkan Direktur Lee di hadapan pimpinan, dan dia juga menyarankan kalau akan membujuk Samuel. Dan Direktur H seperti ibu-ibu arisan dia menggosipkan CEO. Ternyata Direktur H ini orang yang bermuka dua, di depan pimpinan baik, tetapi di belakang pimpinan dia berusaha menusuk pimpinan. Sedangkan CEO tetap menyalahkan Direktur H karena Direktur H yang membeli perusahaan itu. Juno dan timnya berusaha mencari solusi tentang Win. Sedangkan mendaftarkan perusahaan Win itu butuh Win meningkatkan penjualannya terlebih dulu. Sedangkan Sanin dalam waktu 20 hari, kalau saham Sanin tidak naik maka Samuel akan mengambil alih Sanin. Pimpinan akan ke lantai 13 untuk menemui Juno dan timnya. 다 망하겠네. 아니, Juno dan timnya masih membahas Win, yaitu perusahaan sepeda. Padahal masih banyak yang memakai sepeda dan kenapa penjualan Win turun? Lalu pengacara Oh berkata ada banyak program pembagian sepeda secara gratis dan itu membuat penjualan sepeda di mana saja menurun. Dan tiba-tiba pimpinan datang dan berbicara langsung dengan Juno tentang masalah Win. Pimpinan tampak sangat kebingungan dan dia meminta pendapat Juno dan Juno menyarankan untuk mengganti strategi pasar. Lalu pimpinan mengatakan, apa kamu bisa melakukannya? Lantas Juno mengatakan, iya Pak. Kini terlihat senyuman lega di wajah pimpinan karena Juno mau membantunya. Di perjalanan Juno berusaha menjelaskan tentang CEO Win, yaitu dia dulunya seorang pemanah profesional. 하거나 의미 있는 것들을 모아놓은 겁니다. Terlihat semua tim Juno tampak tidak senang dengan tugas ini. Karena sebenarnya tugas ini bukan tanggung jawab mereka. Sesampainya di Win mereka bertemu dengan CEO-nya dan CEO mulai menjelaskan semua keadaan Win. Dan juga CEO menjelaskan kalau Win dulu juga mengambil alih Daichi, dan CEO juga mengenal baik insinyur terbaik Daichi dulu, bahkan mereka saling bertukar hadiah. Dan di foto itu terlihat anak kecil yang kena jepretan foto. CEO juga menjelaskan semua sepeda di sana. Terlihat jelas harga-harga sepeda di Win sangat mahal karena Win hanya menjual sepeda yang berkualitas. Dan itu masalah buat Win karena mereka hanya memproduksi sepeda yang mahal. Lalu Juno mencoba mencari cara untuk masalah Win. Juno dan timnya juga CEO mencari jalan keluar atas masalah itu. Dan mereka mendapat ide kalau akan menurunkan harganya, tetapi kini ada masalah lain, yaitu ada bahan dari sepeda yang dibutuhkan dan itu hanya bisa didapatkan dari Jepang.
Sedangkan bahan dari Jepang itu stoknya terbatas karena mereka hanya memasok sedikit. Lalu Juno memutuskan untuk berangkat ke Jepang menemui pihak Simis untuk bernegosiasi. Juno dan timnya hanya punya waktu sampai pekan depan. Jinsu pertama kalinya ke Jepang, dia menyiapkan souvenir apa saja yang disukai orang Jepang. Sedangkan Juno menemui Direktur Lee dan Juno juga memberitahukan rencananya. Tetapi Direktur Lee merasa tidak nyaman karena masalah yang seharusnya diselesaikan olehnya justru diberikan kepada Juno dan timnya. Tetapi Juno tidak masalah dengan ini semua. 한국에서 스피드가 가장 큰 회사죠. Juno dan timnya walau dalam perjalanan mereka tetap fokus untuk masalah proyek mereka. 그럴 수 있죠. 매뉴얼의 나라니까. Sesampainya di Jepang, Juno dan timnya disambut oleh pihak Simis. Salah satu karyawan dari Jepang bernama Hirose, dia cukup pandai bahasa Korea dan dia yang akan memandu Juno dan timnya selama ada di Jepang. Keadaan berkata lain, mobil yang dipesan oleh Hirose tidak datang dan akhirnya Hirose kena marah oleh atasannya. Akhirnya Jinsu dan Hirose menaiki taksi dan Jinsu memberikan souvenir yang dia bawa dari Korea. Lalu pihak mobil memberitahu Hirose kalau mereka mengalami kecelakaan dan tak lupa Hirose menanyakan kapan Jinsu akan kembali ke Korea dan Jinsu dengan polosnya memberitahu Hirose. The overseas sales team leader. Sesampainya di tempat, Juno dan timnya bernegosiasi harga dan pemesanan. Juno memesan 10 kali lipat dari biasanya dan pihak dari Jepang tampak tidak setuju dan mereka beralasan akan mengecek terlebih dahulu. 割引はできません。 Dan akhirnya mereka menyetujui pesanan, tetapi mereka tidak memberikan diskon kepada Juno. Tetapi Juno dan timnya mencoba terus menawar supaya mendapat diskon. よろしくお願いします。 Juno sangat paham betul tentang kata-kata mempertimbangkan lebih dulu, berarti itu mereka tidak setuju. Benar perkataan dari Juno, mereka mencoba mengulur waktu karena mereka menolak pesanan juga permintaan diskon dari tim Juno. Hirose ditugaskan oleh atasannya menjamu Juno dan timnya dengan sangat baik. 머리 테니까요. Hirose mengantar Juno dan timnya ke hotel untuk beristirahat dan tak lupa Hirose menawarkan kepada mereka untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Jepang. Hirose melakukan yang terbaik untuk menjamu Juno dan timnya. 하나, 둘, 셋. Bahkan Hirose juga memesankan tempat makan malam yang indah untuk Juno dan timnya. Juno dan timnya menikmati makan malam bersama sambil membahas proyek mereka. Pengacara Oh tiba-tiba ingin ke toilet dan menghubungi seseorang, sedangkan Hirose menghubungi atasannya dan mengatakan kalau semuanya berjalan dengan lancar. 今頃東京に移動してたのにな。 Manajer pabrik dan manajer penjualan sedang minum-minum dan mereka juga membahas kalau ingin dipindahkan ke Tokyo, yaitu di kantor pusat, dan bawahan dari manajer penjualan akan melakukan apapun perintah darinya supaya bisa pindah di kantor pusat bersama manajer penjualan. Setelah Juno dan timnya kembali ke hotel, mereka bukannya beristirahat tetapi mereka melakukan rapat tim untuk membahas proyek mereka. Mereka membahas tentang diskon dan juga mereka membahas kalau pihak Simi sengaja mengulur waktu supaya Juno dan timnya tidak mendapat diskon. 할 게 없네요. Juno dan timnya setuju menyembunyikan waktu kepulangan mereka karena dengan begitu pihak dari Simis akan memberikan diskon. Tetapi Jinsu ingat kalau dia sudah memberitahu Hirose hari kepulangannya. 잘할 수 있죠? 네. 아이 그럼. Dan keesokan harinya mereka mempunyai rencana, yaitu memarahi Jinsu di depan umum supaya Hirose melihatnya. Benar saja Hirose datang dan melihat Jinsu dimarahi oleh Min Jong. Lalu Hirose menghubungi atasannya dan melaporkannya. 伝えて。 Sedangkan Juno meminta rapat mendadak dan Juno langsung ke intinya karena mereka sudah tahu jadwal kepulangan Juno. Kini Juno dan mengganti strategi dan itu membuat Simis khawatir. 긍정적으로 검토하겠다네. Makin seru aja ya, bagaimana kelanjutannya? Sampai jumpa di episode berikutnya ya.